Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD atau MI. Pembelajaran 7 dengan tema menerima koda dan kodar. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik dapat meyakini adanya koda dan kodar dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan iman kepada koda dan kodar dengan baik. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada koda dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Keempat, peserta didik mampu menunjukkan hikmah beriman kepada koda dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Pengertian koda. Koda adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koda tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda ataupun dimundurkan oleh makhluk lainnya. Seperti dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Berikutnya adalah contoh-contoh koda, yaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa diubah maupun diundurkan. Yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Yang kedua adalah kematian. Kematian pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak dapat diundurkan atau ditunda. Yang ketiga, bumi dan planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Hikmah beriman kepada koda. Seseorang yang beriman kepada koda akan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal positif yang lainnya. Karena mereka tahu, waktu yang terbuang tidak akan dapat kembali lagi, sehingga mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dimanapun kita berada. Yang keempat, berhati-hati dimanapun kita berada, seperti di tempat yang ramai dan jalan raya yang padat kendaraan. Kelima, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Pengertian kodar. Kodar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, kodar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar sendiri artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Selanjutnya, contoh-contoh dari kodar. Yang pertama, menjadi pintar dan juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato dan cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah. Dan yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran karena gigih belajar. Kemudian setelah itu ada hikmah beriman kepada kodar.
Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya setiap malam sebelum tidur menyempatkan terlebih dahulu untuk belajar. Sikapku setelah belajar adalah aku selalu meyakini dan memahami makna koda, dan aku selalu meyakini dan memahami makna qadar. Selanjutnya adalah kegiatan Ayo Berlatih. Terdapat 5 soal, silahkan dijawab dengan benar sesuai dengan materi yang telah dipelajari.